Halo, halo, halo. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol Santai Anak Kampus, podcast yang seru, inspiratif, dan pastinya penuh wawasan bahari. Bersama saya, Taruni, aktif semester 5, Aulia Reskiana dari Pulau Sebati, Kalimantan Utara, pulau kecil dengan ujung Indonesia yang berbatas langsung dengan Malaysia. Dan rekan saya, halo semuanya, saya Citra Puspasiono, Taruni aktif program studi penyuluhan perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, semester 5 yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, merupakan kota sejuk yang terkenal sebagai kota susu, tapi tidak kalah terkenalnya dengan budidaya yang efektif dan inovatif. wah rame banget nih hari ini ya Cit. Aku lihat dari komentar udah banyak banget nih Sobat Bahari yang nyapa dari berbagai daerah. Hai semuanya. Pertama itu terjadi kendala ya kemarin ya, kayak ada gangguan jaringan karena ya tahu sendiri lah gimana Bogor yang terkenal sebagai kota hujan ya, mau gimana lagi tiap hari hujan, jadi ya mau nggak mau pasti adalah kendalanya soal jaringan gitu. Bener banget teman-teman. Tapi nggak jadi masalah ya, badai lewat semangat tetap jalan. Dan justru dari situ kita belajar bahwa dunia kelautan pun perubahan cuaca ekstrim adalah bagian dari tantangan yang harus kita hadapi dengan cerdas dan efisien. Nah, bener banget nih teman-teman. Maka dari itu, pada hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, keren, dan juga lagi hangat di dunia maritim, yaitu efisiensi biru ketika laut jadi kunci produksi cerdas. Teman-teman, temanya nggak cuma keren loh, tapi juga penting banget buat generasi muda bahari seperti kita. Karena di balik kata efisiensi ada makna besar tentang bagaimana kita menjaga laut dan membangun ekonomi dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi Sobat Bahari yang lagi nonton live streaming kita pada sore hari ini nih, tetap stay tune di sini ya. Terus bisa nih sambil ngopi menikmati sore hari ini sambil cemil-cemil, mungkin bisa dengan cemilan produk perikanan ya nggak? Bener banget. Nah, pada edisi hari ini kita akan membahas tentang konsep sampai dengan tentang contoh penerapan bagaimana sih tentang ekonomi biru itu di Indonesia. Nah, menarik banget nih teman-teman. Kita bakal kupas tuntas bagaimana efisiensi dalam produksi bisa mendukung keberlanjutan ekonomi laut yang juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir teman-teman. Nah, bener banget nih. Jadi, kita tuh bukan cuma ngomongin soal tangkapan doang, tapi kita ngomongin tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya laut itu secara efisien dan juga secara berkelanjutan, begitu, secara cerdas ya. Benar. Sebelum kita bahas lebih dalam nih teman-teman, kita bahas dulu apa sih sebenarnya efisiensi biru itu? Nah, jadi gini nih. Kalau dibilang tentang blue economy atau ekonomi biru, istilah blue economy itu menurut Grantham Research Institute, London School of Economics 2022, ekonomi itu berawal dari konsep ekonomi biru, di mana sistem pemanfaatannya itu menggunakan sistem pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, begitu. Nah, bener banget tuh teman-teman. Tapi kalau ditambah dengan kata efisiensi, artinya kita berbincang tentang produksi cerdas, bagaimana cara menghasilkan produk laut atau kegiatan ekonomi maritim yang hemat sumber daya, minim limbah, tapi tetap bernilai tinggi teman-teman. Nah, bener banget nih. Jadi misalnya nih ya Aul, kayak di bidang budidaya perikanan, kita tuh menggunakan pakan secara otomatis gitu kan, secara efisien. Abis itu mengontrol kualitas air menggunakan teknologi sensor dan juga memanfaatkan limbah budidaya itu menjadi energi, kalau nggak menjadi pupuk. Nah, itu adalah contoh konkretnya Aul. Bener banget tuh Cit. Tapi kenapa sih efisiensi ini penting untuk ekonomi laut? Nah, gini nih. Jadi gini teman-teman, ada alasannya nih, ada 3 alasan besar. Dimana yang pertama itu adalah sumber daya lautnya itu terbatas dan rentan. Nah,
oleh karena itu, jika eksploitasi dilakukan tanpa kontrol, maka akan menyebabkan dampak yang sangat fatal. Contohnya seperti overfishing. Terus habis itu juga rusaknya terumbu karang dan bahkan hilangnya keanekaragaman hayati. Begitu. Betul banget teman-teman. Terus yang kedua nih, jangan lupa dari sisi ekonomi, efisiensi produksi berarti nilai tambah lebih besar dari input yang sama. Misalnya tentang sustainable ocean economies. Jadi, di mana efisiensi dapat meningkatkan produktivitas hingga 30% di sektor perikanan budidaya tanpa meningkatkan tekanan terhadap ekonomi itu sendiri. Nah, betul banget. Jadi, dan yang ketiga adalah efisiensi itu mendukung kesejahteraan sosial, di mana masyarakat pesisir itu bisa menikmati hasil dari keberlanjutan tersebut. Artinya itu nggak akan habis-habis. Juga dapat meningkatkan potensi pekerjaan yang stabil. Habis itu juga dapat meningkatkan untuk menjaga lingkungan mereka, begitu. Nah, saya pernah baca juga nih, Cit. Kalau menurut The Ocean Panel ya, kalau dunia berinvestasi di ekonomi laut yang efisien dan berkelanjutan bisa menghasilkan manfaat ekonomi global sekitar 8,2 hingga 22,8 triliun US dollar loh pada tahun 2050 loh. Wah, besar banget ternyata. Efisiensi itu untuk global ekonomi itu ternyata besar banget ya. Nah, terus kalau dipikir-pikir nih, gimana nih pengaruh efisiensi produksi tersebut terhadap masyarakat pesisir tentunya? Nah teman-teman, efisiensi yang baik tentunya akan menciptakan mata pencarian yang lebih stabil. Contohnya di banyak desa pesisir di Indonesia, penerapan teknologi sederhana seperti aerator hemat energi, sistem resirkulasi, atau pembuatan hasil panen ikan yang lebih tinggi dan biaya operasionalnya menurun. Nah, selain itu teman-teman, jadi meningkatnya kualitas lingkungannya. Jadi kayak limbahnya itu menjadi berkurang, habis itu juga air laut itu menjadi bersih, sehingga ekosistem terumbu karang dan juga mangrove itu tetap hidup. Nah, itu tuh penting untuk sebagai perlindungan alami dari badai dan juga erosi, begitu. Nah, satu lagi nih teman-teman yang sering dilupakan, keadilan sosial. Jadi, ekonomi biru yang efisien dan inklusif itu harus melibatkan nelayan kecil dan masyarakat adat itu sendiri. Seperti pembangunan ekonomi biru tanpa melibatkan mereka, justru bisa memperlebar kesenjangan sosial itu sendiri loh teman-teman. Jadi teman-teman, efisiensi itu bukan tentang teknologi dan juga mesin aja nih, tapi tentang gimana manusia di pesisir itu bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi itu, begitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman pengaruh-pengaruh ekonomi biru. Kira-kira bagaimana sih contoh nyata dan tantangan di lapangan? Nah, gini nih, ada contohnya nih. Jadi contohnya tuh di negara Norwegia, di mana sistem budidaya salmon mereka itu terkenal sebagai sistem yang sangat efisien banget. Di mana mereka tuh menggunakan sensor otomatis untuk pakan, terus habis itu mengolah limbah menjadi energi dan juga memanfaatkan air menjadi sirkular, sehingga hasilnya adalah produktivitasnya menjadi meningkat dan juga limbahnya menjadi minim. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, itu kalau di Norwegia. Nah, kalau di Indonesia nih, ada juga beberapa inisiatif serupa seperti program Smart Aquaculture di Sulawesi Selatan yang dikembangkan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan KKP loh, di mana pemanfaatan IoT atau Internet of Things merupakan pemantauan kualitas air sehingga berdampak pada biaya operasional bisa turun hingga 25% dan hasil panennya naik hingga 15% loh. Wah, lumayan juga ya. Namun tentunya masih ada tantangan nggak sih? Well, kayak yang pertama itu tantangan adalah tentang SDM-nya, di mana untuk memanfaatkan teknologi itu SDM-nya kan butuh pelatihan ya. Terus habis itu juga tentang permodalan, di mana kayak efisiensi teknologi itu kan butuh investasi ya, jadi kayak butuh modal begitu. Terus yang ketiga adalah tata kelola yang belum optimal, dimana kayak kadang tuh regulasi tuh kayak belum mendukung atau tumpang tindih antara instansi begitu. Bener banget tuh Cit. Tapi jangan lupa dengan tantangan lingkungan teman-teman, di mana efisiensi produksi kita tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekonomi itu sendiri. Kita perlu memastikan efisiensi tidak menyingkirkan masyarakat lokal atau merusak laut ya teman-teman. Nah, jadi buat kedepannya nih,
apa yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan ekonomi biru tersebut? Nah, ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, inovasi teknologi, di mana kita mendorong riset dan penerapan teknologi kelautan efisiensi seperti energi gelombang, IoT untuk perikanan, dan biofilter alami. Kemudian yang kedua nih teman-teman, kebijakan dan tata kelola kelautan. Dengan partisipasi pemerintah harus mendorong kolaborasi lintas sektor, industri, masyarakat, dan akademisi. Terus yang ketiga, pendidikan dan pelatihan pesisir, supaya masyarakat jadi pelaku aktif ekonomi biru, bukan sekedar penonton. Kemudian yang keempat nih, yang terakhir, pendanaan hijau dengan mengarahkan investasi publik dan swasta ke sektor laut berkelanjutan teman-teman. Jadi intinya adalah efisiensi itu merupakan masa depan, di mana laut itu bukan cuma sumber daya, tetapi mereka merupakan adalah sistem untuk keberlanjutan, untuk ekonomi, dan juga harus dijaga dengan cara yang cerdas. Nah, buat sobat bahari yang baru join nih, kita lagi ngomongin efisiensi biru. Jadi, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, di kolom chat. Menurut kalian, seberapa penting sih efisiensi dalam dunia perlautan atau perikanan? Nah, betul banget nih. Nah, nanti kita akan bacain ya bagaimana komentar-komentar menarik ini dari para penonton. Wah, kalau dilihat-lihat ini Sobat Bahari, ada yang dari Makassar nih, bilang katanya gini, efisiensi itu kan penting karena laut itu luas tapi butuh manajemen yang cerdas. Wah, bener banget nggak tuh? Wah, setuju banget. Sobat Bahari yang dari Makassar, hai. Jadi efisiensi itu bukan cuman soal alat atau mesin ya, pendapat kalian tuh benar banget, tapi soal pola pikir dan cara kerja yang bijak terhadap laut kita. Bener banget. Jadi menarik bukan Sobat Laut, dari obrolan kita hari ini kita belajar tentang efisiensi biru, di mana itu bukan tentang kerja keras tapi gimana kerja cerdas teman-teman. Wah, benar banget nih teman-teman. Gak kerasa banget ya Cit, kita udah ngobrol hampir setengah jam, tapi rasanya masih pengen terus lanjut ya. Ya bener banget nih gimana ya. Tapi ini sebelum kita tutup ini, yuk kita bahas sedikit tentang gimana ekonomi biru itu di daerah kita, biar para penonton itu, teman-teman semuanya itu bisa kayak memiliki gambaran gimana sih ekonomi biru yang kita terapkan di daerah kita masing-masing, di sekitar kita begitu. Bisa dimulai dari daerahmu? Ya, luar biasa banget ya. Kalian sebelumnya hai semua Sobat Bahari, sebelumnya kan saya dari Pulau Sebatik ya. Tentunya saya tinggal di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Kalau di Pulau Sebatik itu teman-teman, masyarakat pesisirnya tuh luar biasa solid. Karena mereka mulai sadar akan pentingnya efisiensi dalam setiap kegiatan perikanan. Jadi dari penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, kemudian itu dari penyampaian pengolahan hasil laut hingga pasca panen. Terus yang tidak kalah penting nih, penyuluh perikanan di sana tuh hebat-hebat banget, sumpah. Karena mereka tuh turun langsung. Tepatnya di Sebatik loh. Mereka tuh turun langsung. Ini adalah peran penyuluh ya, Ul ya. Banget, gimana peran penyuluh di Sebatik itu luar biasa banget. Dimana mereka tuh turun langsung untuk mendampingi nelayan dan ngajarin cara manfaatkan teknologi sederhana. Peran mereka itu dibilang tuh sangat penting. Kayaknya kita nggak salah jurusan ini, emang udah benar ya. Kalian kan jangan lupa sebagai penyuluh kan kita harus kayak terjun langsung ya dalam masyarakat gimana. Jadi nggak cuma sekedar gelar doang, tapi kita sebagai penyuluh tuh kita harus melakukan aksi atau nggak perubahan, karena kan penyuluh itu berperan sebagai bisa dibilang sebagai guru lah, kalau nggak sebagai tutor, tapi juga kita juga tetap ikut belajar gitu dengan masyarakatnya ya. Nah, keren banget nih. Kalau di daerah saya ya, di daerah Boyolali itu kan, emang sih di daerah Boyolali itu terkenal sebagai kota susu. Mungkin teman-teman kalau searching atau nggak kalau dengar kota Boyolali pasti terkenal sebagai kota susu, dibilangnya begitu. Tapi di Boyolali itu nggak kalah menariknya dengan budidaya ikannya. Di mana di Boyolali itu merupakan budidaya ikan lele terbesar yang menggunakan sistem budidaya yang tentunya inovatif dan efisien. Terus habis itu juga ada inovasi dari berbagai olahan
dari perikanan itu, dari lele itu menjadi produk yang sangat menarik. Contohnya seperti abon lele, seperti kulit ikan lele, begitu-begitu. Itu banyak banget di daerah Boyolali. Dan juga kayak peran penyuluhnya tuh juga ada gitu. Kayak penyuluhnya itu juga nggak hanya cuma duduk doang, enggak, tapi peran penyuluhnya itu juga ada. Kayak mereka juga turun ke lapangan, mereka turun ke peran budidaya, ke para pembudidaya untuk memberikan teknologi yang terbaru, inovasi yang terbaru begitu kepada para pembudidayanya. Jadi ketika para pembudidaya itu dia itu mengalami terkendala ya soal bagaimana sih kok ini ada permasalahan dalam budidaya begitu. Nah, itu tuh mereka tuh peran penyuluh tuh ada banget begitu. Wah, seru banget ya di Boyolali. Nah, next time kalau libur panjang harus jalan-jalan ke Boyolali nih ya. Iya, boleh banget tuh. Jangan lupa teman-teman semua yang lagi live ini, yang lagi nonton, kita kapan-kapan jalan-jalan ke Boyolali lah. Iya, boleh. Atau enggak mau jalan-jalan ke Sebatik juga boleh. Ya nanti bisa besok langsung ya. Kita berdua lah ya. Kita saling jalan-jalan, nanti mungkin di minggu ini ke Boyolali, mungkin di minggu besok bisa ke Sebatik. Boleh banget kita ke Kalimantan Utara ya. Iya. Nah, program ini tuh keren banget ya teman-teman, karena kayak bukan cuma fokus pada infrastruktur. Kayak kamu itu nggak sih, dengar nggak sih yang program yang baru-baru ini KP, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih. Ya kan, dimana program itu tuh kayak keren banget gitu loh. Programnya membahas tentang Kampung Nelayan Merah Putih itu mensejahterakan masyarakat nelayannya begitu. Nah, tepatnya tuh kemarin kamu sempet gak sih nonton live yang berita terbaru tentang KKP? Di mana tuh kayak gimana tuh? Kamu ini yang membangun kawasan nelayan merah putih. Kan pemerintah ini udah mulai ya membangun di 65 lokasi. Banget. Salah satunya di Desa Katapiang. Siapa nih yang dari Katapiang nih? Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat loh. Jadi tuh merupakan salah satu program mereka loh. Keren banget loh. Iya, keren banget nih. Kayak program ini kan sebagai wujud dari dukungan pemerintah ya terhadap keberlanjutan sektor perikanan, di mana itu ada kaitannya dengan ekonomi biru ya, di mana kayak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan untuk keberlanjutan sektor perikanan. Nah, itu sama kaitannya dengan ekonomi biru begitu. Benar banget, serius ini. Nah, kalau kita sangkut pautkan program itu ke Sebatik nih ya, mungkin dapat pendampingan kuat dari penyuluh dan dukungan seperti program itu, mungkin di sana bisa mendapatkan cuaca ekstrim dan keterbatasan teknologi sampai pemasaran hasil laut mungkin akan lebih stabil kayaknya. Wah, bener banget nih. Persis nih, karena pada akhirnya tuh semangat nelayan merah putih itu adalah semangat seluruh Indonesia, seluruh masyarakat pesisir Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke untuk inovasi dan terus menjaga laut sebagai sumber yang berkelanjutan. Nah, menarik banget nih. Kira-kira untuk kedepannya apa sih inovasi kamu, Cit, untuk lebih memperlanjutkan ini agar ekonomi biru tetap berjalan gitu? Mungkin menurut pendapat pribadi kamu? Ini sih kalau dari yang yang hal-hal kecil deh, kan ini kan merupakan keberlanjutan sektor perikanan juga ya. Kayak ekonomi biru itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keberlanjutan sektor perikanan. Jadi itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil aja sih, kayak kita menjaga lingkungan laut, kita menjaga ekosistemnya tanpa kita merusaknya begitu. Terus habis itu kita menerapkan peraturan-peraturannya. Begitu tuh merupakan hal-hal kecil yang bisa kita mulai begitu. Oke. Mungkin kalau setelah itu kita bahas tentang efisiensi biru tuh nggak semestinya harus di pesisir ya teman-teman. Ya, bener itu banget. Bisa dari bentuk kita, bagaimana kita dalam budidaya ikan, ya, bagaimana kita dalam program pengolahan hasil produk perikanan dan segala jenis perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas di bidang ekonomi kita sendiri teman-teman. Iya, bener banget. Jadi buat teman-teman ya, untuk efisiensi itu tuh nggak cuma tentang di daerah pesisir juga, tapi di mana
bisa di budidaya, bisa di pengolahan. Bagaimana kita bisa melakukan atau menerapkan efisiensinya? Kayak kalau di budidaya ya kita bisa melakukan efisiensi pakannya. Terus habis itu efisiensi teknologinya, kita menggunakan teknologi sensor seperti itu. Terus habis itu kalau dalam pengolahannya kita bisa melakukan untuk inovasi produk, kita menciptakan produk-produk yang baru begitu. Jadi nggak cuma hanya tentang soal pesisir enggak, tapi kayak bisa di semuanya bidang, di bidang budidaya, di bidang pengolahan itu bisa begitu. Kayak bagaimana kita memanajemen atau kita mengelola efisiensinya, yang cara untuk yang lebih efisien begitu. Wah, seru banget nih. Bentar Cit, sebelum kita mulai nih, kayaknya ada pertanyaan nih dari penonton. Kita baca dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Ramadan. Kenapa alat tangkap perikanan harus distandarisasi sebelum digunakan? Nah, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Kamu apa aku nih? Nah, bisa nih. Apa tadi pertanyaan? Kenapa alat tangkap perlu distandarisasi sebelum digunakan? Nah, gini nih. Misal ya, kayak dalam penangkapan ikan nih, alat tangkap kenapa harus perlu distandarkan? Itu karena efisiensi produk, yaitu untuk memudahkan pengawasan dan penegakan hukum. Jadinya harus distandarkan dulu begitu. Nah, sedikit tambahan juga untuk jawabannya ya. Jadi kita dapat dengan melakukan itu kita dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan teman-teman. Ya, contoh ukuran mata jaring. Jadi harus sesuai ya, jangan semena-mena mau berapa gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi laut kita teman-teman. Jangan sampai terjadi overfishing dan lain-lain. Kemudian kita menjamin keadilan nelayan dan meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dan yang keempat, memudahkan pengawasan dan penegakan hukum yang tadi dikatakan oleh Citra. Dan yang terakhir mendukung kualitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan biar nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti overfishing ya. Iya, karena kan tangkapan itu kan juga ada peraturannya kan ya. Kayak alat tangkapnya bagaimana. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak menggunakan alat tangkap. Kita harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan begitu, agar tetap terjaga ekosistemnya dan juga terjaga sumber dayanya begitu kan. Nah, untuk sobat Bari yang lagi nonton live ini, ingat ya, kita semua punya peran penting dalam menjaga laut. Mulai dari hal kecil, nggak buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Itu kayaknya dari kebersihan sebagian dari iman ya teman-teman. Kita harus bisa lah, kita udah dewasa. Jadi hal seperti itu tidak perlu diingatkan lagi. Kemudian kita harus hemat dalam penggunaan plastik. Kemudian kita harus mendukung produk hasil laut kita dari beberapa pengolahan hasil produk ya. Semua itu bagian dari efisiensi biur teman-teman. Bukan hanya dari merawat pesisir pantai enggak, tapi semuanya yang mengenai tentang pengelolaan laut. Nah, benar banget, keren banget nih Ul. Jadi tuh laut itu bukan cuma sekedar masa depan kita, tapi itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi kalau lautnya bersih kan hidup kita juga makmur ya kan. Setuju banget Cit. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa tetap update info dari kami ya, karena banyak banget nih info-info menarik dan pastinya seru untuk kita bahas ke depannya. Bener banget nih. Dan buat teman-teman yang lagi nonton live kita pada sore hari ini ya, jangan lupa follow Instagramnya Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan, terus Senat Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kampus Bogor, dan juga media penyuluhan untuk bisa melihat podcast Taruna pada edisi-edisi berikutnya yang tentunya dengan topik yang menarik dan juga yang inovatif begitu. Nah, ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk info ini jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain dan kasih komentar tentang ide-ide tema buat episode berikutnya ya teman-teman. Biar teman-teman yang lain bisa di-share-share ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu informasi yang kita bahas hari ini tentang efisiensi biru. Nah, benar banget nih. Terus sebelum mengakhiri ya, walau mungkin kita bisa kayak ngobrol nih sedikit nih. Bagaimana tentang materi yang tadi? Kayak materinya tuh sangat-sangat menarik ya, begitu. Jadi buat teman-teman itu yang mungkin awalnya belum tahu nih tentang apa sih efisiensi biru. Nah, bisa jadi dari menonton podcast kita hari ini ya, pada sore hari ini kita bisa teman-teman semuanya bisa tahu tentang apa sih efisiensi biru. Jadi
mulai belajar, kita semua bisa mulai belajar, dan teman-teman bisa mulai belajar bagaimana menerapkan efisiensi biru pada lingkungannya. Begitu. Jadi kita di sini tuh sama-sama belajar ya teman-teman. Jangan lupa kita tuh punya peran penting di sini. Kita jangan mau hanya jadi penonton ya teman-teman. Kita punya peran penting. Kita sebagai sumber daya manusia kita sendiri. Betul banget. Dan jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang udah memberi pertanyaannya ya. Luar biasa, keren banget pertanyaannya. Dan juga buat teman-teman yang udah nonton live kita pada sore hari ini, makasih semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Mungkin di sana lagi waktunya sibuk-sibuk ya, tapi menyempatkan nonton kami. Gak apa-apa, semoga menambah informasi ya teman-teman semua. Baik, saya Citra Puspasiono dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan saya Aulia Reskiana dari Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap jaga laut, cinta bumi, dan terus berlayar menuju Indonesia Biru. See you next time teman-teman.